Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ical Ausi Ariski dari channel YouTube EduDudu Official akan menyampaikan penguatan materi dengan bab berjudul Bergerak Bersama, di mana ini adalah bab 8 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Nah, pada bab Bergerak Bersama kita akan membahas 3 macam materi, yaitu imbuhan ter atau awalan ter, kemudian konjungsi atau kata hubung, serta kalimat saran dan juga tanggapan. Kita akan mulai kepada materi pertama, yaitu awalan ter. Nah, awalan ter biasanya digunakan untuk menunjukkan sifat, keadaan, atau peristiwa yang terjadi secara spontan tanpa sengaja. Contohnya, senyum ditambah imbuhan ter, itu menghasilkan kalimat atau menghasilkan kata tersenyum. Kemudian ter dijadikan satu dengan kata jatuh, jadinya adalah terjatuh. Begitupun ter dengan bawa, artinya terbawa, serta terbaik yang menjadi kata baru yaitu terbaik. Nah, di sini kita akan masuk ke segmen sebelumnya, yaitu macama. Mari membaca bersama. Di sini Pak Ijal sudah punya contoh bacaan yang akan kita baca bersama-sama pada sesi kali ini. Judulnya adalah Berhenti Menggangguku. Bruk, Titan tersungkur di depan pintu kelas karena tersandung kaki Bobby yang sengaja dijulurkannya. Titan hanya diam dan berusaha memungut kacamatanya yang terpental sambil berdiri. Namun dengan cepat Bobby merampasnya. Tolong kembalikan kacamataku. Titan yang tidak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata berusaha merebutnya dari tangan Bobby. Kemudian ia terjatuh kembali dengan keras. Bobby bahkan mengejeknya dengan suara lantang. Hei Titan, percuma kamu pakai kacamata kalau tidak bisa melihat jalan. Hahaha, dasar mata empat. Bobby akhirnya melemparkan kacamata Titan ke lantai sambil mengancam Titan. Awas ya kalau lapor ke ibu guru. Bobby masih menertawakan Titan yang memungut kacamatanya dengan menahan tangis. Ya, Bobby memang hampir setiap hari mengganggu Titan dan mengancamnya agar tidak melaporkan ke guru. Titan tidak mengerti alasan Bobby memperlakukannya seperti itu. Kring, bel istirahat pun berbunyi. Titan berniat ke kantin, tetapi di lorong sekolah ia berpapasan dengan Bobby. Titan berbalik arah karena masih ingat kejadian tadi pagi. Namun Bobby dengan cepat menghampiri Titan dan mengejeknya dengan nama panggilan si mata empat. Hei Titan si mata empat, kamu sengaja ya pakai kacamata supaya terlihat seperti anak pintar. Bobby mulai mengganggu dengan kalimat-kalimat ejekannya. Namun suara Bobby terdengar oleh Ibu Ninda yang kebetulan melintas. Ibu Ninda segera memanggil Bobby dan Titan ke ruangannya. Ibu Ninda bertanya kepada Bobby alasan ia melakukan hal itu kepada Titan. Setelah mengetahui bahwa Bobby melakukannya hampir setiap hari. Saya sebenarnya iri pada Titan karena dia anak terpandai di kelas, Bu. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia. Sedangkan aku... Dengan suara lembut, Ibu Ninda menasihati Bobby bahwa tindakan yang dilakukan Bobby tidak baik. Apa yang kamu lakukan itu termasuk tindakan merundung atau bullying, Bobby. Tindakan itu sangat tidak baik karena dapat menimbulkan dampak negatif pada diri Titan. Ia bisa sedih dan menjadi tidak nyaman bersekolah. Tidak adil bukan? Hal itu tidak disukai juga dengan nilai yang diajarkan sekolah. Hal itu tidak sesuai juga dengan nilai yang diajarkan sekolah. Bila kamu ingin memiliki prestasi seperti Titan, sebaiknya kamu belajar bersama Titan, agar kamu dapat mencontoh cara belajar Titan hingga ia berprestasi. Bobby terdiam mendengar nasihat ibu guru. Ia menunduk dan merasa malu, kemudian tindakannya selama ini salah dan telah menyakiti temannya. Apalagi setelah ia tahu bahwa Titan tidak pernah membencinya, bahkan ia mengajak Bobby untuk belajar bersama di rumahnya besok sore. Akhirnya Bobby meminta maaf kepada Titan dan berjanji untuk menjadi teman yang baik. Nah, pada teks yang sudah kita baca bersama, di sini ada banyak sekali kalimat atau kata dengan imbuhan ter. Contohnya di sini ada tersungkur, ada juga terpental, terjatuh, terdengar, terpandai,
dan juga terdiam. Ada banyak sekali kan. Nah, di sini kita akan lanjut ke pembahasan makna imbuhan ter. Imbuhan ter itu juga bisa difungsikan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contoh, terdiam, terkunci, terbuka. Nah, itu adalah contoh sebuah keadaan di mana sesuatu itu sudah atau sedang terjadi. Kemudian imbuhan ter juga bisa digunakan untuk menyatakan istilah paling atau terbaik atau yang paling baik seperti itu. Contohnya di sini ada terpandai, terindah, tertinggi, atau misalnya lagi termahal. Seperti itu. Kemudian juga imbuhan ter bisa digunakan untuk menyatakan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya tersungkur. Nah, ini ada di bacaan yang sudah kita baca tadi. Kemudian ada tertawa, ada terkejut. Nah, untuk fungsi yang terakhir, imbuhan ter yaitu menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya terdengar, terganti, terlupa, dan lain-lain. Nah, kita coba latihan dulu dengan menjawab soal berikut ini. Nah, Pak Ijal punya 4 macam soal di sini. Tentukan makna imbuhan ter pada kalimat berikut ini. Coba yang pertama dibaca. Mardi menjadi atlet tercepat sampai di garis finish. Nah, ter pada kalimat pertama menyatakan situasi yang seperti apa? Ya, jadi ter pada kalimat pertama itu dia menggambarkan istilah paling. Nah, tercepat di sini artinya adalah paling cepat. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Asih terkejut menyaksikan Rana memukul temannya. Nah, terkejut di sini menggambarkan situasi yang seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi ini menggambarkan situasi yang terjadi secara tiba-tiba atau kejadian yang datangnya tiba-tiba. Terkejut di sini artinya tidak sengaja, kaget. Nah, tiba-tiba kaget seperti itu. Kemudian yang nomor 3, bukuku tertinggal di rumah. Nah, ini menyatakan istilah atau situasi di mana subjek dia tidak sengaja melakukan suatu hal, tertinggal, tidak sengaja ditinggal di rumah bukunya, seperti itu. Kemudian yang keempat, peraturan itu tertulis dalam buku tata tertib sekolah. Nah, itu dia menyatakan situasi yang seperti apa kira-kira? Tidak sengaja, yakin tidak sengaja. Kalau tertulis itu berarti artinya dia sudah ditulis, berarti menyatakan situasi apa? Ya, betul sekali. Situasi yang sudah atau sedang terjadi. Tertulis di kalimat keempat itu dia maknanya adalah tata tertib atau peraturan itu sudah dituliskan dalam buku tata tertib sekolah, sudah atau sedang, seperti itu. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu ke materi kata penghubung atau biasa kita sebut konjungsi. Nah, konjungsi itu fungsinya adalah menghubungkan kata atau kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian juga kalimat penambahan atau pertentangan. Nah, contoh yang menyatakan sebab akibat, karena, sehingga, sebab. Nah, contohnya kalimatnya seperti ini. Pak Ijal hari ini tidak masuk sekolah atau tidak mengajar karena sakit, seperti itu. Contoh yang kedua, tambahkan setengah sendok teh gula sehingga teh yang kamu buat tidak terlalu manis, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, yang sebab, Firda menangis sebab diganggu terus-menerus oleh Dinda, seperti itu contohnya. Kemudian untuk menyatakan penambahan, contohnya adalah dan juga serta. Contohnya, Pak Ijal membawa gunting dan kertas lipat untuk pembelajaran seni rupa hari ini. Kemudian ada lagi contoh seperti ini. Mardi memiliki olahraga favorit yaitu tenis, berenang, serta golf. Seperti itu. Kemudian untuk contoh atau penggunaan yang ketiga yaitu untuk menyatakan pertentangan.
Contohnya di sini ada konjungsi berupa tetapi, namun, dan juga sedangkan. Nah, contohnya, Selvi sudah berobat ke dokter, tetapi matanya masih merah dan terasa sakit. Nah, itu adalah contoh pertentangan. Kemudian kita di sini Pak Ijal punya contoh lagi. Untuk contoh yang pertama, dia belajar dengan giat karena ingin menjadi juara kelas. Nah, di sini menyatakan kata penghubung untuk apa kira-kira? Iya, betul sekali. Jadi, contoh yang pertama ini dia menyatakan kata penghubung untuk menggambarkan sebab akibat. Jadi, dia belajar dengan giat itu termasuk kalimat sebab atau kalimat yang biasanya dihubungkan oleh konjungsi. Sedangkan untuk karena ingin menjadi juara di kelasnya itu adalah kalimat akibat. Untuk contoh yang kedua, saya setuju, tetapi kita harus mempertimbangkan saran lainnya. Nah, ini menggambarkan situasi seperti apa kira-kira? Ya, betul sekali. Dua situasi yang bertentangan, sebab dan akibat yang bertentangan, seperti itu. Nah, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Di sini Pak Ijal sudah menyajikan contoh kalimat yang diberi kata hubung atau konjungsi. Yang pertama, ketua kelas melerai perselisihan yang terjadi saat istirahat. Setelah itu, ia mengajak semuanya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini konjungsinya adalah setelah itu. Kemudian yang kedua, kami membuat papan petunjuk tentang mencegah perundungan. Kemudian kami menempelnya di papan pengumuman. Nah, ini adalah kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa. Nah, ini satu lagi fungsi dari kata hubung, menyatakan kelanjutan peristiwa. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada kata hubung yang menyatakan sebab akibat, sama seperti sebelumnya. Contohnya adalah kita harus menaati aturan. Dengan demikian, lingkungan sekolah menjadi tertib dan aman. Nah, di sini konjungsinya adalah dengan demikian. Kemudian yang kedua, mereka melanggar aturan. Oleh karena itu, mereka mendapat hukuman. Nah, ini konjungsinya adalah betul sekali, oleh karena itu. Begitupun dengan yang ketiga. Nah, di sini kata hubung yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Contohnya, guru sudah sering menasihatinya, namun ia masih tidak berubah. Untuk yang selanjutnya, aku tidak sependapat dengan Kaila. Meskipun demikian, kami tetap berteman. Nah, itu adalah contoh konjungsi yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mempelajari unsur kebahasaan. Nah, di sini materinya adalah kalimat saran dan juga kalimat tanggapan. Sebetulnya ada dua, tidak hanya kalimat saran, tapi juga kalimat tanggapan. Tapi di sini kita bahas satu-satu supaya tidak bingung. Kalimat saran itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan anjuran atau nasihat agar seseorang melakukan sesuatu. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, usahakan, alangkah baiknya, dan juga dia itu biasanya berisi ajakan untuk perbaikan. Contohnya, sebaiknya kita mendengarkan pendapat orang lain sebelum memberi tanggapan. Kemudian contoh yang kedua, alangkah baiknya jika kita saling membantu teman yang kesulitan. Nah, di sini Pak Ijal juga punya contoh dari kalimat tanggapan. Nah, sebelum ke contohnya, tanggapan itu apa sih kira-kira? Ada yang tahu? Ya, jadi tanggapan itu adalah reaksi terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, dan juga kita rasakan. Biasanya kalimat tanggapan itu dimulai dengan memberikan fakta dari apa yang terlihat. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini sesuai dengan fakta dan konteks peristiwa. Jadi yang pertama itu faktanya dulu, baru opini. Kemudian fakta dan opini ini ditutup dengan pemberian respon yang diungkapkan, yang mengungkapkan perasaan yang melihat atau mendengar seperti itu. Nah, kalimat tanggapan itu dimulai dari fakta yang terlihat, baru diikuti dengan pemberian opini, serta diakhiri dengan pemberian respon. Seperti itu kira-kira ya.
Contoh dari kalimat tanggapan. Dina menyarankan agar kita menjaga kebersihan kelas, dan saya setuju karena itu membuat belajar jadi lebih nyaman. Dina menyarankan agar kita menjaga kebersihan kelas. Nah, itu berarti apa yang kita lihat. Kemudian dan saya setuju. Nah, itu adalah tanggapan atau reaksi kita terhadap apa yang kita lihat. Kemudian ditutup oleh alasan atau fakta dari kedua hal sebelumnya, yaitu karena itu membuat belajar jadi lebih nyaman. Nah, sesuai ya dengan panduan dari susunan kalimat tanggapan. Kemudian contoh yang kedua, Pak Guru menjelaskan bahwa gotong royong adalah contoh sikap persatuan. Nah, ini adalah fakta atau yang kita lihat. Saya pikir itu contoh yang sangat tepat. Ditutup dengan tanggapan terhadap fakta yang kita lihat. Seperti itu. Nah, di sini Pak Ijal juga punya tiga tabel. Ada tabel situasi, tanggapan, dan juga saran. Nah, kita ke kalimat situasinya dulu. Beberapa anak-anak mengolok-ngolok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Nah, di sini tanggapannya adalah tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Nah, di sini faktanya adalah tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Nah, kemudian untuk tanggapannya, memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ditutup dengan tanggapan atau reaksi dari yang dilihat tadi, yaitu Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Nah, saran dari situasi tersebut adalah sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega karena akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini saya juga menampilkan nilai-nilai sosial yang bisa kita petik. Yang pertama ada empati. Nah, empati itu adalah mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain. Kemudian ada juga toleransi. Toleransi adalah bagaimana kita mampu menghargai perbedaan yang ada, baik perbedaan budaya dan juga perbedaan pendapat. Selain itu, kita juga bisa mengambil nilai kerjasama pada materi kali ini, yaitu mengutamakan kebersamaan daripada konflik dalam mencapai kesepakatan atau dalam menyelesaikan suatu hal. Seperti itu. Baik, sekian penguatan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah menyimak materi pada sesi kali ini. Akhir kata, bergerak bersama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian bebas dari perundungan dan juga penuh kebersamaan. Nah, di sini saya juga menyampaikan terima kasih kepada kreator PowerPoint yang saya gunakan pada sesi kali ini, yaitu Mr. Discovery dengan akun @MrDiscovery. Kemudian tambahan dari PowerPoint kali ini saya ambil dari buku HET Bahasa Indonesia kelas 5 yang saya ambil dari situs SIBI atau Sistem Informasi dan Perbukuan Indonesia yang dibuat oleh Kemendikbud. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.